Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa huwa qudwah wa uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Salawatullah wa salamuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi jahadu fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala 'azza wa jalla wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat innallaha marji'ukum ilallaha marji'ukum jami'an. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kita sudah memasuki tahun 2014. Banyak orang menyebutnya tahun ini tahun panas, tahun politik. Karena kurang dari 80 hari ke depan akan ada hajatan besar melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Kalau tidak ada perubahan. Kita adalah bangsa yang majmuk, baik melalui etnisnya, keyakinan agamanya, bahkan keyakinan dalam agama masing-masing. Kemajbukan adalah sebuah keniscayaan karena dia adalah merupakan sunatullah sebagaimana yang difirmankannya dalam kitab suci Al-Quran. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qudwah dan uswah hasanah kita menghadapi masyarakat yang juga majmuk ketika beliau memulai membangun suatu masyarakat Madani di Madinah. Sebelum beliau datang ke Madinah sudah ada orang-orang Yahudi, Nasrani dan mungkin juga Sabi'in dan keyakinan-keyakinan yang lain. Beliau membawa orang-orang muhajirin dari Mekah. Dari Madinah ada orang-orang Ansor. Tetapi kesemuanya ini bisa beliau rangkul menjadi satu padu yang indah antara satu dengan yang lain walaupun berbeda keyakinan. Beliau ikat dalam sebuah perjanjian untuk mendukung secara bersama-sama untuk masyarakat baru di Madinah. Semua pihak dilibatkan dalam sebuah perjanjian untuk sama-sama membela, menjaga dan mempertahankan kota Madinah kalau sewaktu-waktu mendapatkan serangan dari luar. Perbedaan-perbedaan itu seakan-akan tidak ada, padahal sesungguhnya ada dan nyata dalam satu tujuan membangun satu masyarakat baru di Madinah. Kalaupun kemudian dalam sejarah tercatat ada segolongan orang Yahudi yang diusir dari Madinah, dia diusir bukan karena dia Yahudi, tapi karena pengkhianatannya terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, tentunya kita juga berharap di negeri kita yang kemajmukannya mungkin melebihi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, perlu adanya kemampuan yang kuat bagi seluruh anak negeri ini, anak bangsa dan anak umat,
untuk tidak menjadikan perbedaan kemajmukan itu menjadi alasan, apalagi menjadi sumber pertentangan, perpecahan, dan permusuhan. Kiranya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, dan sesuai dengan firman Allah tadi, kiranya kemajmukan, perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, dan perbedaan segala macam bentuk perbedaan itu bisa dijadikan inspirasi untuk membangun suasana saling mengenal satu dengan yang lain. Lalu bagaimana caranya? Caranya tadi di surat Al-Maidah ayat 48. Allah memang menggambarkan bahwa masing-masing orang, masing-masing kaum, masing-masing kelompok tentu dalam hidup ini mempunyai cara-cara, tujuan-tujuan, minhaj masing-masing. Maka bukan masing-masing mempertajam itu untuk dipaksakan kepada orang lain. Islam tidak mengenal kata paksaan, termasuk di dalam berkeyakinan agama. Masya Allah, siapa yang man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin beriman silakan, siapa yang tidak juga silakan. Tidak ada paksaan di dalam kehidupan beragama, apalagi di luar itu. Oleh karenanya, lita'arafu ini bisa diwujudkan dalam bentuk yang disebut dengan fastabiqul khairat. Seandainya Allah ingin menjadikan kalian semua menjadi umat yang satu, tidak sulit bagi Allah untuk menjadikannya. Tapi memang dibiarkan secara sunnatullah, kemajmukan itu ada dan tumbuh berkembang untuk menguji kamu. Sebab bagaimanapun juga kamu bisa melakukan perbuatan baik menurut keyakinan masing-masing dengan cara masing-masing. Perbuatan baik itulah yang diperlombakan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang bisa dimunculkan. Tidak dengan memberikan tawaran-tawaran yang memberikan kegembiraan sesaat, tetapi yang lebih berpandangan ke masa depan. Dalam kaitannya dengan kita bangsa Indonesia, alhamdulillah pengalaman berpemilu itu sudah sering sekali. Setidak-tidaknya sejak Orde Baru sudah sampai hampir 10 kali kita menjalankan pemilu itu. Pengalaman-pengalaman itu hendaknya dijadikan semua kita, terutama mereka-mereka yang jadi pemimpin dari partai-partai politik, untuk bisa tetap mempertahankan satu tujuan kita bersama yang telah diikrarkan bersama-sama oleh pendahulu-pendahulu kita, adanya kesatuan bangsa kita. Rekatlah itu semua dengan fastabiqul khairat. Tunjukkan kepada siapapun juga kita mengatakan apa yang kita lakukan adalah terbaik untuk bangsa ini. Dalam waktu yang sama, kalau kita melihat kepada ajaran Islam, di samping perbedaan itu untuk ta'aruf, maka orang yang berbeda tidak boleh saling melecehkan, saling mengolok-olokkan, dan saling menghinakan atau saling merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaan min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada di antara satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkannya. Jangan juga segolongan wanita mengolok-olokkan segolongan wanita lain. Boleh jadi wanita yang diolok-olokkan lebih baik daripada wanita yang mengolok-olokkan itu. Itulah pesan daripada agama kita. Apabila kita bisa mampu mengajak lingkungan kita, dari segi apapun kita punya hubungan, menciptakan suasana yang kondusif seperti itu, dengan bertekad melaksanakan fastabaqul khairat dalam sebuah kehidupan, berlomba-lomba melaksanakan kebaikan, bukan hanya mengatakan akulah yang baik, yang lain kurang baik.
atau barangkali yang lebih populer, hendaknya semua bisa menahan diri untuk tidak melakukan black campaigns untuk sekadar mencapai kemenangan. Sebagai orang beriman tentu kita juga yakin bahwa pemilik kekuasaan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan melalui Rasulnya, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad, ya Allah pemilik segala kekuasaan, Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan semua yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Orang boleh berkeinginan dan berkehendak, tapi ketika Allah menentukan lain, sebagai orang beriman, seyogianya menerima keputusan itu sebagai ketentuan yang terbaik, yang harus dilaksanakan dan diterimanya. Melihat gejala-gejala yang sedang berkembang sekarang ini, kayaknya sangat patut kita renungkan bersama. Apakah hanya karena kehendak tidak terlaksana, orang harus melakukan tingkah-tingkah yang tidak semestinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya di lembaga-lembaga yang mestinya terhormat? Mudah-mudahan hal semacam ini ke depan tidak akan menjadi tontonan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada semua pemimpin bangsa ini yang bertanggung jawab untuk melaksanakan semua yang dihajatkan oleh kita semua, dapat memilih jalan yang terbaik, dan akhirnya suasana yang kondusif, damai dalam keberagaman tetap hidup di bumi Nusantara, yang mudah-mudahan dengan itu tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian demi ujian yang datang silih berganti sekarang ini berupa musibah, hendaknya juga menjadi perhatian kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama bertekad dari diri pribadi kita masing-masing, dari kelompok, dari keluarga kita, dan di mana saja kita berada, untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahmi sebangsa setanah air, satu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun aktivitas yang kita lakukan, mudah-mudahan dengan demikian antara ucapan kita dengan perbuatan kita menjadi sama, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.